Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Mohon maaf, pembuatan video kali ini noise ya, karena di luar lagi hujan. Alhamdulillah di daerah saya sudah masuk musim hujan, teman-teman. Pada video kali ini di sini sudah ada 3 alat musik yang tentunya 3 alat musik ini akan saya kupas, akan saya jelaskan kepada kalian apa sih perbedaan dari 3 alat musik ini, karena ketika saya mengamen ya teman-teman, itu ada yang bilang ini tambur, ada yang bilang ini gendang. Nah itu kita akan bahas agar kalian mungkin yang belum tahu tentang perbedaan dan ciri-ciri fisik dari alat musik ini ya, dari 3 alat musik ini kalian bisa tahu. By the way, ini bukan alat musik pinjaman, tapi ini alat musik saya pribadi, karena saya perlu diketahui buat teman-teman semuanya, profilnya itu saya hobi dengan yang namanya alat musik. Dan ini ketika saya zaman saya waktu main marawis, dan ini memang gimana bisa dibilang koleksi lah ya. Dan ini kita akan bahas seputar perbedaannya. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui, dan buka ini saya beli waktu itu ketika saya ingin manggung, dan akhirnya dan buka ini cuma kepake sekali 2 kali nggak kepake. Ini dari hasil kerja keras saya pribadi. Ini juga yang ini juga dari hasil kerja keras saya pribadi, tapi ini sering saya gunakan untuk mengamen ya, seperti itu. Dan ini saya dapat dari orang yang menjual secara jualannya itu gimana ya, tadinya itu dari dia nggak kepake itu, dia jual ke saya karena memang mungkin di tempat dia itu nggak kepake. Oke, yang sering saya pakai itu antara ini sama ada satu lagi untuk pasangan ketika manggung ya. Untuk teman-teman yang penasaran video saya manggung, ada di situ ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Kita mulai yang pertama itu dari djembe. Nah, djembe ini banyak sekali yang sering dikaitkan dengan 2 alat musik ini. Padahal djembe ini beda asalnya, berbeda pula bentuknya. Untuk djembe, nah ini teman-teman bisa dilihat. Oke, saya akan maju ke depan. Nah, biar teman-teman bisa lihat. Untuk djembe ini ya, djembe sendiri ini dia fisiknya seperti ini, ciri-cirinya itu seperti ini. Ini djembenya kayu ya, bahan kayu. Dan ini ada kalau misalkan di djembe di lumbuk atau di darbuka, ini adalah pengencang ya, pengencang atau bautnya. Jadi ini berfungsi sebagai pengencang. Ini tali ini ya, tali khusus yang biasa digunakan djembe lah ya. Kalau ini anak-anak yang tahu djembe ini pasti tahu ya. Nah, perbedaannya di sini. Perbedaannya dari segi fisik ini pun sudah berbeda tuh. Dari segi fisiknya tuh, dari segi tampilannya ini. Jadi inilah alat musik yang dinamakan djembe atau djembe. Nah, untuk cara memainkannya sendiri ini basicnya hampir sama, dia larinya mau ke reggae, mau ke marawis, ini bisa. Coba kita cek sound ya. Tapi kalau untuk dijadikan marawis ini tidak cocok ya, lebih cocok untuk anak-anak reggae misalkan seperti ini ya. Mohon maaf teman-teman, saya nggak terlalu mahir dalam bermain reggae karena terbiasa bermain marawis. Jadi ini hanya sekedar contoh ya, contoh aja. Kalau misalkan ini sama 2 ini hampir sama, cuma yang beda itu dari suara dan juga karakter. Kalau karakter djembe itu, kalau kencangnya ini bisa sama seperti alat marawis, tapi beda. Ini dari suaranya aja, dari suara ininya ini udah kelihatan ini sebenarnya agak kendor ini tuh.
jimbe ya, itu untuk jimbe. Jadi fisiknya seperti ini, awas jangan salah. Jimbe itu seperti ini, dia cirinya itu melengkung seperti ini sampai ke bawah set ini. Nah, cekungan ini berfungsi untuk memasang tali agar si tali ini bisa menahan ke sini ya. Ini adalah jembe untuk yang pertama. Kemudian di posisi kedua, karena di posisi kedua yang biasa saya pakai ngamen ini ada dumbuk. Nah, ini dumbuk nih teman-teman, dumbuk nih. Nah, mohon maaf nih ya, ini karena sering saya pakai. Jadi ini saya bukan mau pamer atau apa ya, karena memang ini hanya untuk edukasi buat anak-anak yang mungkin tidak tahu dan tidak mengenal. Jadi intinya kita saling berbagi ilmu lah ya bagi yang tahu. Tapi ini bukan tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi mengajarkan kepada kalian secara seniornya. Enggak, ini untuk pemula, untuk orang-orang yang awam tentang alat musik ini. Nah, untuk ini dumbuk ini namanya dumbuk pinggang. Ada lagi namanya dumbuk batu. Nah, untuk dumbuk batu ini persamaannya ke sini. Ke darbuka. Nah, untuk dumbuk sendiri ini ciri fisiknya seperti ini. Ciri fisiknya itu ada lengkungan seperti ini, dan untuk bagian penahannya ini dibuat seperti ini tuh. Ini untuk menahan agar si mika ini bisa kencang. Jadi intinya kalau untuk pengaitnya ini dari kayu sini, ini ke sini, dan dari bentuk dia juga berbeda fisiknya. Dan untuk suaranya kita cek sound, beda kan? Kalau ini saya stem di suara darbuka, jadi suaranya ini mirip ke suara darbuka. Jadi dibuat mirip tapi nggak semirip darbuka pada umumnya darbuka. Nah, sekarang kita cek sound untuk marawis. Kurang lebih seperti itu suaranya ya. Jadi untuk suara jadi ini biasanya dimainkan di musik gambus seperti itu ya, di musik-musik ya religi yang memang ada kaitannya dengan alat musik dumbuk ini. Sedangkan ini bisa dipakai bebas. Jadi intinya kalau misalkan, nah ini kan tuh, seperti itu ya. Kalau dipakai reggae, saya kurang pas karena ini bukan untuk alat musik reggae. Tapi kalau misalkan untuk orang yang paham, ini rasanya pasti akan sama seperti yang dia mainkan. Jadi pada dasarnya bermain alat musik itu sesuai dengan keahlian kita dan kemampuan tangan kita. Jadi kalau misalkan kita punya basic di reggae, kalaupun dia bermain di alat musik yang lain, misalkan ini, dia akan ketahuan teman-teman, dia suka memainkan alat musik genre musik apa. Jadi untuk sepintas, untuk dumbuk seperti ini ya teman-teman tuh, ini namanya dumbuk pinggang. Dan untuk saudaranya dumbuk batu, bahannya dari kayu. Ini juga dari kayu, tapi fisiknya itu berbeda dari yang namanya jembe. Ingat, jangan salah lagi ya, ini berbeda dari jembe. Nah, next kita oh ya, sebelum bisa disimpan nih, perhatikan kembali fisiknya. Nah, oh ya, untuk ukuran mikanya ini 8 in ya. Ini untuk 8 in ini ada yang agak kecil dan ada juga yang agak besar. Kalau yang punya saya ini agak besar ya. Oke, kita next ke alat musik selanjutnya. Kita simpan dulu. Ini dia guys, terakhir ya, ini pembahasan terakhir kita di sini ya. Ada yang namanya darbuka. Nah, darbuka ini perbedaannya di mana? Perbedaannya dari antara dua ini, perbedaannya jelas. Fisiknya ini berbeda sendiri dari yang ada dua ini. Oke, sekarang kita kedepankan cek sound. Kita cek sound juga ya ini ya. Nah, sekarang akan saya jelaskan untuk ini ya. Untuk ini, ini
Untuk ini secara fisiknya itu seperti ini. Nah, aduh, berat nih teman-teman. Nah, oh, ini secara fisik ini dia besar ya teman-teman tuh. Jadi ini secara fisik dia besar. Jadi ada persamaannya dengan numbuk batu. Kalau numbuk batu dia lebih permukaan ininya ya, nih permukaan ininya nih. Permukaan ininya itu agak kecil. Jadi agak kesini sedikit. Ininya agak, pokoknya ini beda lah dari, kalau kalian penasaran searching aja di apa? Waduh, searching aja di Google tumbuk batu atau darbuka, itu pasti akan kelihatan bedanya dari sininya. Dan untuk masalah suara ini cocoknya ke alat musik religi. Ini tidak bisa dipatok untuk alat musik yang lain karena ini khusus untuk religian. Kita cek sound memainkan instrumen hadroh. Kalau jujur, kalau dari segi dari segi cara bermain ya, dumbuk pinggang, segi bermain itu dumbuk pinggang darbuka lebih enakan darbuka, karena darbuka ini dia kalaupun kita salah, misal seperti ini ya, nah kita pengen suara yang seperti ini, misal ini, nah masih bisa terhandle sedikit ya. Dan untuk dumbuk ini dumbuk lagi darbuka ini sendiri bahannya ini dari aluminium cor kalau kita perhatikan. Nah, kalau kalian dengar ini waduh guys, tuh ini kayak dari besi ya bahannya itu, tuh dari besi. Dan kalau menurut info yang saya dapat ini sih dari aluminium cor ini, jadi setengah keramik setengah aluminium ya, suaranya seperti itu. Dan untuk suara rangkanya dan untuk fisiknya ini seperti ini ya, tuh sangat berbeda kan dengan dumbuk batu dengan darbuka. Jadi ini tuh sangat berbeda dari dumbuk batu ya. Dari dumbuk batu itu sangat berbeda karena ini permukaan mikanya ini lebih luas, lebih leluasa. Kalau untuk darbuka ini sangat nyaman. Kalau untuk dumbuk batu itu sendiri dia punya yang namanya ruang untuk space ininya dia lebih gede ya kalau untuk dumbuk batu, dan ini lebih gede dan lebih kecil diameter ininya. Jadi hampir setengahnya ini kalau nggak salah ya, hampir sama dengan ini. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah tadi perbedaan dumbuk, djembe dan juga darbuka. Jangan salah lagi ya teman-teman, kalau misalkan kalian melihat ketiga alat musik ini, jadi jangan, kalau misalkan ada pengamen bahwa ini tambur, gendang, memang sama jenisnya gendang, jenisnya sama seperti itu, jenis lebih mengarah ke gendang-gendangan atau alat musik perkusi, alat musik pukul, tapi perbedaannya sangat jauh dibandingkan dengan alat musik yang disebutkan ya. Alat musik yang disebutkan seperti tambur, gendang itu beda. Jadi jangan sampai salah, karena tiap-tiap alat musik itu ada namanya dan ada ciri khasnya tersendiri. Untuk alat musik sendiri ya, kita coba ini untuk mengiringi sholawat, misalkan sholawat yang lagi booming sekarang ya, Cinta Siapa.
ringan guys, ketika saat kita ngerol ini lebih ringan. Dan kalau untuk tumbuk itu ketika dipakai ngerol itu ketika mau ambil agak nggak enak, jadi dia lebih seperti itulah pokoknya ya. Buat teman-teman untuk penjelasan dan juga cek sound, perbedaan suara, mengenal fisik ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Jadi kalau misalkan ada dari kalian yang belum paham sedikit, itu insya Allah saya akan bantu jawab di kolom komentar. Dan mungkin itu saja ya, karena ini video vlog biasa. Jadi saya itu tidak bermaksud untuk menggurui, saya tidak bermaksud untuk memberikan ilmu yang memang tinggi. Ini hanya sekedar pengenalan dasarnya saja, pengenalan perbedaan dumbuk dan jembe itu seperti apa. Dan pokoknya tidak bermaksud sombong lah intinya ya, karena intinya kita sharing-sharing aja, berbagi pengetahuan lah ya, agar pengetahuan kita itu bermanfaat bagi orang banyak. Oke, sedemikian, sampai jumpa di next video. Salam dari Zam Zam Jainuddin Channel TV.